Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kamu dingin, dia mulai gelisah dan penasaran sekali. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang kini sedang resah dan gelisah setelah kamu mulai bersikap dingin terhadap dirinya. Tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Kira-kira siapakah orang ini yang sedang resah dan gelisah ketika mulai menyadari yang kamu bersikap begitu dingin sekali? Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang resah dan gelisah setelah menyadari, wow, terbuka sendiri ya. Okey guys, di sini orangnya agak pendiam ya teman-teman, quiet. Cukup pendiam sekali, tidak banyak berkata-kata dan lebih suka mendengarkan kamu. Seperti itu ya. Kita lihatkan lagi teman-teman, siapakah orang ini ya, selain daripada seorang yang cukup pendiam. Siapakah dia? Seseorang yang mulai menyadari yang kamu bersikap dingin. Nah teman-teman, ini orangnya cukup pendiam dan sangat suka memerhati. Saya menangkap teman-teman daripada kartu kedua ini ya, sepertinya terlihat dengan jelas, orang ini juga seperti sudah lama memperhatikan kamu. Suka memperlihatkan gerak-geri kamu, tidak banyak berkata-kata, tetapi cenderung memperhatikan sahaja. Seperti itu ya. Saya menangkap dia seorang yang suka memerhatikan kondisi di sekitarnya. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang mulai menyadari bahawa kamu mulai sikap dingin terhadap dirinya. Failures. Nah teman-teman, orang ini banyak mengalami kegagalan ya, khususnya dalam percintaan, jatuh bangun dalam sebuah hubungan dan juga mungkin ya beberapa di antara dia di sini sering gagal dalam pekerjaan. Ini tidak semestinya ke arah perhubungan sahaja, tetapi mungkin banyak kegagalan secara keseluruhan di dalam hidupnya. Sering dikecewakan, sering ditinggalkan seperti itu. Dan dia sering merasakan ketika menjalankan hubungan pasti akan seperti gagal ya untuk menghasilkan hubungan tersebut. Hubungan yang sering tidak jadi seperti itu ya. Nah, orang ini orang yang cukup insecure guys. Orangnya very suspicious. Sikit-sikit akan cuba merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Sikit-sikit dia akan merasakan ya ada sesuatu yang kamu lakukan. Very suspicious terhadap karakter kamu. Nah, contohnya, jika satu hari kamu tidak texting, tidak mengabari, dia akan berfikir yang macam-macam. Nah, jika tidak ada kabar berita dari kamu, dia juga akan ke arah ya berpikiran secara negatif. Orangnya seperti cukup insecure di sini ya dan sering merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Siapakah seseorang ini yang mulai resah dan gelisah setelah menyadari kedinginan sikap kamu terhadap dirinya? Nah teman-teman, di sini kartunya fussy. Orangnya cukup cerewet guys. Benar-benar cerewet ya. Mungkin cerewet dari segi penampilan, cerewet dari segi pilihan, cerewet dari segi makan dan minumnya. Orang yang sangat menyukai kerapian. Tetapi yang pasti ya, kerana kartu cerewet ini keluar teman-teman, saya menangkap dia seseorang yang memilih-milih. A very choosy person, maka sukar untuk menemukan pasangan yang tepat itu. Nah ini yang terjadi teman-teman ya, kepada seseorang yang cukup cerewet di sini. Okey teman-teman, di sini kerana sikap cerewet ya dan keraguannya yang cukup besar di sini. Maka ini mungkin ya kartu keempat dan kelima ini ya, mungkin juga sedikit sebanyak menjelaskan mengapa dia sering gagal dalam hubungan. Kerana orangnya cukup suspicious, sering wujud keraguan di hatinya, perasaan insecure ya. Nah ditambahkan pula dengan sikapnya yang sangat cerewet. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa ya setiap hubungan yang dia jalankan tidak pernah bertahan.
Seperti itu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, orang ini juga merupakan seseorang yang banyak tanggungannya. Sama ada dia bertanggung jawab ke arah dirinya sendiri ataupun kepada orang lain yang terlibat. Seperti banyak tanggungan ya, banyak tanggung jawab yang perlu dia jalankan setiap hari. Nah orang ini ya membawa perasaan yang cukup berat ya di dalam hatinya setiap hari. Banyak tanggung jawab guys. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi di sini ya. Seperti apakah energi sikapnya ke kamu detik ini? Seseorang yang sedang mulai resah dan gelisah akan kedinginan sikap kamu terhadap dirinya. Nah, seperti apakah energi sikapnya ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, di sini saya menangkap ya, sama ada dia seorang yang cukup dermawan, orang yang baik hati, ataupun dia merasakan ya, dia berdealing dengan kamu yang cukup baik hati. Banyak yang kamu bantu di sini, banyak yang kamu beri tanpa meminta timbal balik ya. Dia merasakan seperti ya, sama ada dia seorang yang cukup baik hati ataupun pada waktu yang sama dia merasakan kamu juga seorang yang pemberi seperti dirinya. Di sini saya menangkap energi seseorang yang sangat bersyukur ya dengan hadirnya kamu, seseorang yang sangat baik dan membantu dia. Saya menangkap daripada energi sikapnya di sini. Dia juga ingin berbuat baik dengan kamu. Tetapi seperti tidak menemukan cara yang tepat itu ya, mungkin belum mendapatkan kesempatan ya untuk membayar kembali jasa baik kamu. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan di sini dari segi sikapnya, seperti ingin benar-benar ya to pay you back, seperti itu, membayar kembali segala kebaikan kamu, kerana dia merasakan dirinya ini dilayan dengan penuh kebaikan daripada kamu. Maka ini yang sering dia ingat di dalam hatinya teman-teman ya, segala kebaikan kamu. Nah ketika kamu mulai mendingin, ini tetap sesuatu yang dia masih ingat. Kita lihatkan pula teman-teman ya, seperti apakah pula energi sikap kamu ke dia detik ini? Seperti apakah pula energi sikap kamu ke dia detik ini? Wow guys, saya menangkap di sini ya, kamu benar-benar ya seperti tema hari ini ya, kamu dingin, dia mulai gelisah dan penasaran sekali. Nah di sini teman-teman jawapannya. Apa yang sedang kamu lakukan ya? Saya juga agak terperanjat ya membuka kartu yang begitu tepat ya. Kamu benar-benar seperti tidak mahu diganggu. Saya tidak tahu, mungkin kerana kalian sibuk dengan pekerjaan di sini. Ada keutamaan lain ya, sehingga kamu mengabaikan si dia, tidak mahu diganggu, sibuk dengan kerja dan pekerjaan, atau di sini kamu benar-benar memilih untuk tidak diganggu lagi. Yang berarti kamu mengambil keputusan untuk memutuskan dia. Tidak mahu melanjutkan hubungan ini. Benar-benar ya, detik ini saya menangkap kamu very reserved, tidak mahu diganggu dan ingin bersendirian. Nah, di sini teman-teman ada sedikit energi ya dengan kata-kata shh. Ini juga melambangkan apa teman-teman? Beberapa di antara kamu ya di sini ada cinta yang sembunyi-sembunyi. Hanya kamu dan dia sahaja yang tahu ya akan perasaan masing-masing. Tetapi untuk menjawab ke tema hari ini benar-benar memperlihatkan ciri-ciri kamu yang sedang mendiamkan dia. Banyak diamnya. Tidak mahu berkata-kata dan kamu merasakan memilih untuk menjadi seperti ini adalah lebih baik. Secara perlahan-lahan kamu seperti ada keinginan untuk mundur ya daripada koneksi hubungan ini, mungkin kerana kamu tidak tahan lagi dengan sikap cerewetnya, dia yang penuh dengan keraguan dan kamu merasakan orang ini seperti sukar untuk ditangani. Apatah lagi teman-teman, sukar untuk menebak karakteristiknya yang banyak memerhati tetapi orangnya pendiam, tidak banyak berkata-kata, maka sering membuatkan kamu ya mengalami kesukaran untuk memahami si dia. Okey teman-teman, tetapi teman-teman di sini ya, saya tidak tahu ini energi kamu atau energi si dia. Saya juga menangkap sebahagian besar daripada kalian di sini ya, benar-benar menginginkan hubungan yang romantis. Kamu sangat romantik di sini. Tetapi mungkin dia di sini yang sama ada romantis ataupun ada kekurangan daripada segi ini terhadap diri kamu. Teman-teman, jikalau kamu merasakan energi ini terbalik, kita terbalikkan sahaja. Tetapi entah mengapa menurut apa energi yang saya tarik di sini ya, kamu lebih romantis. Dan kamu mengharapkan yang dia ini ya boleh menjadi sedikit romantis. Tetapi apa yang berlaku, kamu seperti berdiri dengan seorang yang bukan sekadar diam, pemerhati, tetapi orangnya egois.
Maka di sini teman-teman, walaupun kamu sedar dia mungkin seorang yang romantis, tetapi dia tidak memperlihatkan sisi-sisi itu. Daripada kartu ini, entah kenapa saya menangkap energi kamu yang lebih romantis, lebih lembut, inginkan kesempurnaan dalam hubungan. Seperti itu teman-teman ya. Okey guys, kita perlu lihatkan lagi ya, ciri-ciri seseorang ini yang mulai merasakan resah dan gelisah ketika menyadari yang kamu mulai mendingin. Nah, siapakah dia ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apakah ciri-ciri si dia ini? Seseorang yang mulai resah dan gelisah ketika menyadari yang kamu mulai mendingin. Kita cuba lihatkan. Wow, teman-teman, woman holding a heart. Saya menangkap dia seorang yang pakai hati. Orangnya agak manja, agak beremosi dan orangnya sensitif. Nah, walaupun keegoan yang luar biasa ya, itu tidak berarti dia tidak mempunyai hati dan perasaan. Ini seperti seseorang yang terlalu ego untuk memperlihatkan sisi ini. Saya menangkap dia seorang yang ingin dimanjakan, ingin diperhatikan. Dan daripada kartu ini teman-teman ya, sehinggalah detik ini saya menangkap orang ini masih sayangkan kamu. Masih mengutamakan hubungan kalian. Rest and rejuvenation. Saya menangkap dia seorang yang agak pasif, agak kaku, seorang yang suka ke arah ibadah, seseorang yang ke arah spiritual. Ada kalanya, walaupun dia menyayangi kamu, dia cenderung menarik diri. Memberikan terlalu banyak ruang ya untuk kamu berfikir, kemana dia pergi, kemana dia menghilang. Hubungan yang on-off. Ada kalanya mewujudkan ketidakpastian di hati kamu. Detik ini saya menangkap orang ini sedang berehat. Dia seperti sering berada di rumah. Itu gambaran yang saya dapatkan ya. Okey teman-teman, di sini ada attachment. Beberapa di antara kamu dan dia ya pernah ada keterikatan. Baik daripada ya keterikatan kepada sebuah kontrak pekerjaan, mungkin rakan bisnes ya, business partner, ataupun ini mungkin energi mantan kamu. Seperti itu. Jikalau ini tidak berkaitan dari segi hati dan perasaan, sepertinya sering ada keterikatan yang kuat yang kamu rasakan dengan orang ini. Ketika ya, khususnya ketika kamu berehat, beriadah ya, dan ketika kamu sedang benar-benar menenangkan pikiran kamu sering seperti menangkap energi si dia. Tetapi entah kenapa ya, pada waktu yang sama ya, saya juga menangkap kamu cuba menepikan atau menepis energi ini. Tetapi kamu tidak dapat menafikan memang ada ketertarikan energi daripada si dia. Beberapa daripada dia di sini teman-teman, mungkin ada beberapa yang berdealing dengan kamu masih terikat dengan seseorang. Sama ada terikat dengan pekerjaan, terpaksa berpisah dengan kamu, atau ada keterikatan dengan seseorang yang belum selesai. Dan jikalau itu sudah selesai, saya menangkap itu perpisahan yang cukup menyakitkan. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Jikalau dia dalam proses perpisahan dengan seseorang, ini proses yang cukup menyakitkan menurut dia ya. Kita lihat lagi. Okey teman-teman, di sini ada 5th chakra. Ini adalah Archangel Gabriel. Throat chakra guys. Saya menangkap di sini ada sebuah kebenaran yang mungkin sudah terungkap atau sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu detik ini. Maka ini mungkin ya menjelaskan mengapa dia mulai gelisah dan resah ketika kamu mulai bersikap dingin dengan dirinya. Dia mungkin ingin sangat berkomunikasi dengan kamu detik ini, tetapi mungkin ya komunikasi di antara kalian sudah lama dibatasi. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan secara peribadi. Saya lebih menangkap seperti personal truth. Sesuatu yang berkaitan dengan ingin bersikap benar, ingin mengutarakan sesuatu yang benar dan pasti kepada dirimu. Tetapi detik ini ya, komunikasi seperti menjadi kendala kerana kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi. Nah, itu jelas terlihat ya. Shh, kamu berdiam diri di sini. Maka menggerakkan hatinya ketika dia mulai menyadari ya, yang kamu mulai mundur, mendinginkan hubungan ini. Penasaran sekali teman-teman ya untuk mencari tahu. Maka orang ini detik ini benar-benar ya cukup suspicious, penuh dengan keraguan, ketidakpastian, ingin cari tahu dan ingin berkomunikasi dengan dirimu. Nah, ini yang terjadi ya. Seseorang yang sedang kamu batasi komunikasi dengan dirinya. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain teman-teman. Wow.
Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar memfokuskannya ke arah kestabilan. Sebuah bisnes perniagaan menstabilkan kedudukannya. Orang yang benar-benar fokus ke arah materi. Menanti sebuah pintu besar yang terbuka untuk dirinya. Melihatkan kepada sebuah peluang. Dan dia masih menantikan itu. Beberapa di antara dia entah kenapa saya menarik energi yang sudah menantikan cukup lama akan keberhasilan ini. Sama ada orang ini menjalankan sebuah usaha, perniagaan, atau tidak kira teman-temannya jikalau dia makan gaji, dia benar-benar seseorang yang ingin menantikan, mendapatkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Nah, kerana kartu tadi ada kartu burden teman-teman seseorang yang banyak tanggungjawabnya. Maka, jikalau untuk memenuhi segala tanggungjawab dan kewajipan itu, dia perlu memiliki kestabilan keuangan. Ini peluang yang tidak akan dia lepaskan. Sangat fokus ke arah materi. Seperti itu Saya tidak tahu kerana ini juga ada sedikit energi yang berkaitan dengan kamu yang sering berkomunikasi dengan dia tentang keuangan. Saya tidak tahu kerana saya menarik energi itu. Sesuatu yang sering dikomunikasikan berkaitan dengan keuangan. Kita akan lihat lagi ciri-ciri selanjutnya Siapakah orang ini yang mulai resah dan gelisah saat kamu mulai dingin? Di sini teman-teman, the garden and the gate. Saya menangkap hubungan seperti sedang menanti, sama ada untuk bertahan ataupun untuk pergi. Ada situasi di mana dia mulai merasakan seperti Four of Cups tidak puas hati dengan kondisinya detik ini, tetapi dia memilih kunci itu ada di lehernya untuk membuka pintu pagar ini dan keluar. Tetapi dia memilih untuk bertahan. Masih dalam sesi perenungan seperti untuk merenungkan dengan lebih baik lagi. Walaupun menyedari ada kedinginan daripada sikap kamu, sama ada dia perlu menanti atau keluar dari pintu pagar ini. Nah, garden ini juga teman-teman tidak kurang hebatnya dia berada di sebuah taman yang begitu indah, iaitu kamu. Maka dia bertanyakan apakah dia perlu membuka kunci keluar ke taman yang lebih besar. Tetapi kerana ada kenyamanan di taman yang indah dan kecil ini, dia bertahan dengan kamu. Saya menangkap energi yang seperti itu teman-teman Maka di sini seperti ada sesi perenungan untuk bertahan ataupun untuk pergi. Kerana orang ini masih merasakan kenyamanan dengan diri kamu. Walaupun detik ini teman-teman terlihat dengan begitu jelas sekali sebahagian besar daripada kalian di sini sedang mendiamkan dia. Ciri-ciri yang lainnya. Appreciation. Wow, ini ada kaitan dengan generous. Dia merupakan seseorang yang benar-benar menghargai kamu. Merasakan begitu beruntung dengan hadirnya kamu dalam hidupnya dan dia benar-benar menghargai segala sesuatu yang kamu lakukan untuk dirinya. Dia seorang yang menghargai kamu tetapi gagal untuk mengekspresikan penghargaan ini. Maka menurut kamu ada baiknya jikalau dia menjadi orang yang lebih romantis, lebih mengekspresikan perasaan ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia orang yang sukar ditebak, orangnya diam, walaupun dia seorang yang penyayang dia lebih cenderung memerhati. Maka ini menjelaskan mengapa orang seperti dia sering gagal dalam hubungan. Kerana komunikasi itu penting teman-teman. Terlihat dengan jelas kamu yang lebih banyak mengkomunikasikan sesuatu. Sehingga kamu jadi lelah di sini. Tetapi dia orangnya pendiam. Maka there is something like communication breakdown di antara kamu dan dia. Seperti itu komunikasi yang tergendala. Membuatkan dia tidak memahami apa yang kamu inginkan. Setelah kamu kelelahan, getting seperti terlalu lelah untuk menjalankan hubungan ini, kamu diamkan sahaja. Nah, ini membuatkan dia merasakan perbezaan energi kamu yang sedang mendinginkan hubungan ini. Ini juga menjelaskan mengapa dia mulai menghargai dirimu. Teman-teman, saya akan berikan beberapa angka di sini Di sini ada angka 5, angka 6, angka 16, angka 15, angka 44, angka 8, angka 4, angka 1, angka 10, angka 19, angka 9, angka 5, angka 39, angka 11, sebentar teman-teman angka 31 dan juga kita ada angka 30 di sini. Begitu teman-teman mungkin angka-angka ini ada kaitan dengan kamu dan juga si dia. Maaf teman-teman, saya terpaksa pauskan video tadi untuk menyusun kembali kartu yang jatuh ini.
Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapakah dia mulai resah dan gelisah dan cukup penasaran detik ini setelah menyedari akan kedinginan sikap kamu kepada si dia? Apa yang membuatkan dia resah dan gelisah, teman-teman? Setelah menyedari kedinginan sikap kamu terhadap dirinya. Mengapakah dia perlu resah dan gelisah akan perubahan sikap kamu ke arah dirinya? Okey teman-teman, di sini ada the star. Wah, saya menangkap energi seperti dia benar-benar bertanya-tanya detik ini apa yang terjadi. Sepertinya sudah lama tidak mendapatkan kabar berita daripada kamu. Kalian mungkin sudah lama mematikan komunikasi, mungkin di social media. Sesuatu yang sering menjadikan harapan di hatinya. Dan kini seperti tidak ada kabar daripada kamu. Menantikan bintang itu untuk muncul tetapi bintang itu tidak pernah muncul di angkasa. Kamu seperti menarik diri. Dan di sini membuatkan dia merasakan hilang harapan untuk kembali terkoneksi dengan diri kamu. Orang ini sepertinya masih ingin berkomunikasi, terus mendapatkan kabar berita kamu. Kerana ini seperti menjadikan harapan di dalam hatinya untuk menjalankan hari-harinya. Saya menangkap energi yang sudah mulai tidak tahan dan merindukan diri kamu. Nah, itu energi star tadi cukup merindukan kamu dan seperti begitu penasaran. Mengapa tidak mendapatkan kabar berita dari kamu? Kamu yang begitu giat mungkin di social media untuk memaklumi atau menghantar kabar kepada si dia. Tetapi detik ini dia seperti tidak mendapatkan kabar berita dari kamu sehingga wujud sebuah kerinduan di hatinya. Wow guys, orang ini masih lagi ketagihan cinta dengan dirimu. Di sini ada addiction, temptation, godaan. Teman-teman begini bersebelahan dengan kartu star ini. Saya menangkap kamu adalah harapan si dia. Dia masih sangat menyayangi kamu. Dan dia merasakan ketika untuk melepaskan kamu, ketika dia menyedari kamu mulai dingin. Ini sesuatu yang agak sukar bagi dirinya. Melepaskan seseorang yang dia sayang, ini bukan perkara yang mudah guys. Saya menangkap seperti ada sayang yang cukup dalam rasa sayang yang cukup mendalam untuk kamu. Kerana kalian berdua ini mungkin sudah lama menjalankan hubungan ini atau sudah mengenali hati budi masing-masing. Saya menangkap orang ini dalam diam sangat terobsesi dengan dirimu dan dia seperti sudah menjadi seseorang yang memiliki kamu. Dan dia seperti agak sukar untuk menerima kenyataan detik ini yang kamu sudah tidak mahu lagi menghantar sebarang kabar berita ataupun berkomunikasi dengan dirinya. Ketika wujud kerinduan seperti ini guys, dia masih tidak bisa melupakan kamu. Dia seperti terpaksa menjalankan proses yang cukup menyakiti ini berulang kali. Nah, failures, kartu di tengah ini melambangkan orang yang sering gagal. Ini seperti sesuatu yang berulang dalam hidupnya dan dia tidak mahu ada kegagalan. Tidak dengan kamu Okey, di sini teman-teman, Wheel of Fortune. Wow. Kerana dia menyedari ada takdir cinta di antara kalian. Kamu dengan dia tidak bertemu dengan secara kebetulan atau tidak sengaja. Dia begitu percaya dan pasti. Takdir yang menemukan kalian, maka ini sukar untuk dia lepaskan kamu. Walaupun detik ini ada gambaran seperti ketika dia mulai resah dan gelisah, ketika tidak mendapatkan kabar berita atau merasakan kamu mulai dingin ada perasaan yang masih ingin mengejar kamu ke arah sebuah pergerakan yang positif ke depannya. Orang ini masih inginkan kesempatan dari kamu. Walaupun detik ini dengan hadirnya kartu ini di tengah melambangkan dia yang mulai berpasrah. Tetapi dia masih bersikap positif. Walaupun dia merasakan kesukaran untuk menggapai kamu lagi, dia masih merasakan kerana takdir yang menemukan kalian, maka takdir bertanggungjawab untuk meneruskan koneksi hubungan ini. Orang yang degil untuk berundur. Maka walaupun dia berpasrah di sini teman-teman, dia pasti dan yakin jikalau takdir yang menemukan kalian ini ada jodoh takdir, maka takdir juga perlu membawa hubungan ini ke arah sesuatu yang positif. Nah, apatah lagi kamu lihat ini bersebelahan dengan
I don't know you guys from just now ya, menarik ketiga-tiga kartu ini, Major Arcana. Major Arcana melambangkan sesuatu atau mengindikasikan hubungan jangka panjang. Orang ini tidak bermain-main dengan kamu. Ketika sudah jatuh cinta dengan kamu, dia memang ada niat untuk menjalinkan hubungan yang jangka panjang dengan kalian. Tetapi detik ini ya, semakin terbukanya kartu-kartunya, dia mulai berpasrah dengan keadaan. Walaupun ada keinginan untuk mendapat kamu lagi, untuk memperbaiki hubungan, mendapatkan kesempatan untuk meyakinkan kamu lagi bahawa jikalau takdir yang menemukan kalian, tidak mungkin takdir juga yang memisahkan kalian berdua. Di sini teman-teman, orang ini masih lagi sangat tertarik dengan kamu. Dia juga merupakan orang yang sangat egois ya. Saya menangkap kalian berdua di sini mungkin sama-sama ego, sukar untuk menurunkan ego masing-masing. Tetapi yang lucunya, masing-masing jatuh cinta. Masing-masing cuba bertahan tetapi tidak mahu melihatkan sisi ini. Seperti itu ya, dia masih tertarik banget dengan kamu. Jikalau detik ini kamu merasakan ya, kamu mungkin ada orang lain, dia mungkin menghadirkan orang lain. Tetapi daripada hati dan perasaan, kalian bertahan untuk satu sama lainnya di sini. Perbedaannya, kalian tidak bertindak. Mempertikaikan perlu bertindak ataupun tidak. Nah, kerana hadirnya card ini teman-teman, saya juga menangkap teman-teman ya, ada kehadiran seorang wanita di sini. Wanita yang sepantaran atau usianya mungkin lebih tua. Saya tidak tahu ini sosok ibu, makcik, kakak, siapa sahaja ya yang cukup mempengaruhi ya hubungan kalian ini. Keluar kartu card mengindikasikan seseorang. Ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi. Saya tidak tahu apakah peranannya. Apakah ini merupakan pasangan sah, ibu yang menghalang, atau sesuatu yang terjadi ya dengan kehadiran card ini yang membuatkan kalian tidak dapat meneruskan hubungan ini. Saya tidak pasti ini di pihak siapa. Tetapi kerana hadirnya seorang wanita ini membuatkan kalian terpaksa mengikuti arus dalam menjalankan hubungan ini untuk melihatkan sama ada peluang, ada restu yang akan diberikan ke depannya nanti. Nah, ini mungkin faktor yang menghalang ke arah pergerakan hubungan kalian ini. Tetapi yang pasti teman-teman, saya menangkap ya, ada rasa ego yang cukup tinggi di antara kalian berdua di sini. Maka masing-masing tidak mahu bertindak, masing-masing memasrahkan. Di sini teman-teman, Knight of Swords. Nah, ketika keluarnya kartu ini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang ketika mulai menyedari ya, kamu dingin, dia bukan saja sekadar penasaran, resah dan gelisah, tetapi benar-benar ingin memperjuangkan kamu kembali. Dia merasa sudah tidak sabar ya untuk mengungkapkan sebuah kata-kata. Nah, di atas ini ada Archangel Gabriel ya. Saya menangkap ada sebuah kata-kata yang sudah kurang sabaran untuk dia ungkapkan. Beberapa di antara dia di sini agak impulsif kerana perasaan yang seperti ini ya, mulai gelisah, resah dan penasaran. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini mulai ada sedikit frustasi, kemarahan, bersikap terburu-buru ya. Jikalau dapat berhubung dengan kamu, mungkin akan mengungkapkan kata-kata yang kurang menyenangkan. Contohnya mungkin marah kamu, kenapa kamu menarik diri, kerana mengapakah kamu tidak mengabari. Ada sedikit kemarahan di sini ketika dia masih ingin memperjuangkan kamu. Okey guys, kita lihatkan lagi ya, mengapakah dia mulai ya seperti resah dan gelisah di saat kamu mendinginkan hubungan ini. Kerana orang ini masih ingin memperjuangkan kamu. Dia masih terlalu jatuh cinta banget sama kamu ya, dan tidak mahu berundur dari koneksi ini. Tetapi pada waktu yang sama ada kalanya, menurut kamu ya, it is better dia menjadi seorang yang pendiam, tidak banyak berkata-kata. Kerana ketika dia berkata-kata, wow, itu cukup menyakitkan. Nah, beberapa di antara dia ini seperti itu, jarang berkata-kata, tetapi ketika bertindak untuk berkata-kata, wah, itu tidak memilih perkataan yang menyenangkan. Maka lebih baik dia diam begini. Menurut kamu ya. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang guys. Ambil mana yang resonate sahaja ya. Okey, kita lihat lagi. Mengapakah dia mulai resah dan gelisah dan cukup penasaran ketika kamu mulai mendingin. Wow, di sini teman-teman. Kerana orangnya ingin menunjukkan rasa cintanya kepada kamu. Dia seseorang yang ingin ya, lebih cenderung ingin beraksi, memperlihatkan cintanya kepada kamu ketimbang mengekspresikan melalui emosi.
Nah, detik ini apa yang membuatkan dia frustasi? Ini kerana dia tidak dapat bertindak. Saya menangkap kamu bukan saja mendiamkan dia, tetapi kamu juga menghalang pergerakan dia ke arah kamu. Saya tidak tahu siapa yang tidak direstui di sini ya, dari pihak dia atau kamu, atau ada gangguan seorang wanita ini. Tetapi di sini terlihat dengan jelas ya, saya menangkap berlandaskan sikap resah dan gelisah ini ya, dia benar-benar ingin pasang badan untuk kamu. Dia ingin membuktikan kepada kamu yang dia masih mencintai dia dan dia akan menghadapi apa tantangan sekalipun demi membuktikan cintanya kepada kamu. Kalau dia gagal untuk mengekspresikan ini secara emosi, dia ingin memperlihatkan expression ini ya melalui aksinya. Orang ini seperti benar-benar ya ingin terlihat kuat di depan kamu, ingin meyakinkan kamu lagi. Maka ini menjawab ya mengapa dia mulai resah dan gelisah tanpa ada sebarang kabar berita, sikap kamu yang mulai mendingin di sini. Okey teman-teman, detik ini 10 of Swords ya, saya menangkap ada kegagalan dari segi komunikasi. Dia benar-benar merasa dirinya dikhianati, yang kamu mungkin memutuskan sepihak dan tidak benar-benar berbincang dengan dirinya. Maka ketika tidak memutuskan baik-baik ya, menurut dia ini merupakan pengkhianatan. Tidak berbicara secara open untuk memberitahu yang kamu tidak mahu lagi, no longer interested ya, untuk melanjutkan hubungan yang seperti ini. Dia merasakan dirinya begitu dikhianati. Dan tanpa kamu teman-teman, untuk dia bangkit lagi ya, ini begitu sukar. Orang ini sangat mementingkan komunikasi dengan dirimu ketimbang dengan orang lain. Dia sangat mengharapkan kamu dari segi perasaan. Ini cara dia melepaskan rindunya. Tetapi detik ini teman-teman, dia benar-benar seperti hancur sekali ya. Dia merasakan mengapakah kegagalan ini sering terjadi dalam hidupnya. Berkaitan dengan komunikasi pasti dia akan gagal. Nah, kerana orangnya pendiam, orangnya agak kaku, sukar untuk mengekspresikan melalui kata-kata. Ketika berkata-kata, kata-kata itu pula kurang menyenangkan. Tidak pandai bercakap teman-teman, tidak pandai mengambil hati kamu. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Maka menurut kamu ya, ada kekurangan romantisan daripada orang ini. Ya, kamu menangkap dia terlalu kaku, orang yang tidak ataupun gagal untuk menjadi orang yang cukup romantis bagi diri kamu. Okey teman-teman, zodiak yang terlihat dalam bacaan hari ini ya, saya akan bacakan daripada kartu-kartunya saja. Terlihat di sini Major Arcana yang mendominasi datang daripada energi Aquarius, Capricorn dan juga Sagittarius. Itu cukup mendominasi. Sekali lagi, Aquarius, Capricorn dan Sagittarius cukup mendominasi, manakala ada zodiak yang lain ya, seperti Leo, Gemini, Gemini hari 2 kali, Leo, Gemini dan juga Aries. Saya rasa saya tidak perlu menyebut ya zodiak yang lain. Tetapi jikalau kamu merasakan pembacaan ini resonate atau bergema di hati kamu, percayalah ya, pembacaan ini adalah untuk dirimu. Okey guys, kita perlu lihat lagi ya. Bagaimanakah sikap ataupun bagaimanakah dia menanggapi perubahan sikap kamu ini ke depannya nanti. Seseorang yang mulai menyedari kamu berubah ya, kamu berubah menjadi orang yang dingin. So bagaimanakah dia menanggapi perubahan sikapmu ke depannya nanti? Seperti apakah sikapnya kepada kamu? Bagaimana cara dia menanggapi perubahan sikap kamu ini ke depannya nanti? Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow, teman-teman, di sini saya menangkap energi seseorang yang sensitif ya, seperti saya katakan tadi, dan kepekaan ini teman-teman akan lebih diterapkan. Dengan menangkap perubahan sikap kamu yang mulai mendingin, dia akan menjadi orang yang lebih peka kepada keinginan kamu, kebutuhan kamu. Dia akan cuba mendengarkan kamu, memenuhi segala yang kamu inginkan, menjadi orang yang lebih sensitif, kepekaan yang lebih peka ya terhadap kepentingan diri kamu, apa yang kamu inginkan dari hubungan ini, mendengarkan kamu dengan baik dan cuba untuk memenuhi kebutuhan kamu. Nah, di sini teman-teman, saya tidak tahu di sini ada faktor anak-anak ya. Apakah kerana dia bersikap keanak-anakan? Nah, ini mungkin menjadi salah satu daripada kendalanya, atau ada faktor anak di sini. Saya menangkap dengan kepekaan yang akan dia mulakan ya. Saya menangkap dia akan memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Mungkin ke depannya nanti cara dia menanggapi ya sikapnya ke kamu, dia akan berubah menjadi seorang yang lebih matang,
tidak bersikap keanak-anakan. Tetapi saya juga menangkap dengan kuat di sini ada faktor anak-anak di antara kalian. Ataupun dia mungkin seorang yang sangat menyukai anak-anak ya. Dan tetapi di sini saya menangkap kerana ada kepekaan ini guys. Dia akan memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Sesuatu baru yang lebih mendengarkan kamu, memenuhi segala sesuatu yang kamu inginkan. Kerana dia takut kehilangan kamu. Seperti itu ya. Di sini teman-teman, burden. Wow, ini kamu dapat kartu ini 2 kali ya. Saya menangkap teman-teman ini merupakan beban yang cukup berat kepada dia. Jikalau kalian masih lagi tidak berkomunikasi ke depannya. Jikalau kamu mungkin mengekalkan posisi ini, tidak melanjutkan hubungan ini, tidak berkomunikasi dengan dirinya, saya menangkap ini cukup membebankan hatinya. Cukup membebankan dia. Kedepannya nanti teman-teman, dia akan bertindak sederhana. Cuba memahami kamu, cuba memperbaiki jikalau dia mampu dan bertindak menjadi dirinya sendiri. Orang ini masih akan santai. Ketika dia memperbaiki sesuatu dengan kamu teman-teman, ini tidak akan terlihat ketara. Nah, jangan lupa ya, kerana orangnya ego, maka dia akan menjalankan ini dengan penuh ketelitian, dengan cara yang perlahan. Saya juga menangkap kerana ini mungkin sesuatu yang tidak dapat dia lakukan dengan cepat. Kerana di sini orangnya banyak tanggungjawab, banyak beban, keutamaan lain yang perlu dia settle, selesaikan. Baik teman-teman, kita buka kartu yang terakhir di sini ya. Jikalau ada sebuah pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini, seperti apakah pesan itu? Nah, mungkin sedikit sebanyak akan membantu ya, memperlihatkan mengapa kamu bersikap dingin di sini dan mengapakah dia mulai resah dan gelisah dan juga penasaran ketika menyedari perubahan sikapmu. Kita cuba lihatkan di sini. Daripada pesan ini ke kamu ya, mungkin akan menjelaskan readingan ini dengan jauh lebih baik lagi. Seseorang yang mulai resah dan gelisah dan penasaran sekali. I know that I crossed the line with you. Nah, di sini teman-teman ada beberapa perkara yang tertentu ya, yang menyedarkan dia tersilap langkah dengan kamu. Ada sesuatu yang tidak patut dia lakukan, tetapi dia seperti melampaui batas itu ya, sehingga benar-benar mengecewakan kamu. Ada sesuatu yang entah apa dia lakukan ya. Di belakangnya ada kartu Archangel Gabriel. Saya menangkap seperti ada kebenaran yang terungkap, yang kamu mungkin dapat tahu ya, akhir-akhir ini. Kebenaran ini terungkap dengan cara tersendiri, sebab kebenaran itu sebenarnya teman-teman ya, tidak boleh kita tutupi untuk selamanya. The truth will always surface. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Ada sesuatu yang membuatkan kamu dapat tahu, sehingga benar-benar ya, bertindak menjadi seperti ini, dingin terhadap dirinya. Di sini dia membuat pengakuan yang dia sudah terlanjur ya, menyakiti kamu, sesuatu yang dia lakukan sengaja ataupun tidak, yang sudah benar-benar mengecewakan kamu. Nah, sekali lagi ya, ini bukan kata-kata yang ingin saya ulangi ya. I don't know why music always appear in my reading. You speak to me through music. Walaupun kalian tidak berkomunikasi dengan kedinginan sikap kamu, tetapi apa yang dapat dia rasakan ya mengenai kamu, koneksi yang seperti koneksi yang masih lagi menyambung. Ini seperti hadir kerana ada sebuah muzik. Ketika mendengarkan lagu dan irama, muzik tertentu, lagu-lagu yang berkaitan dengan kamu dan dia, ini seperti membuatkan koneksi kalian ya menyambung kembali. Seperti itu ya, terkoneksi kembali. I am not available. Nah, di sini saya tidak tahu teman-teman. Mungkin ini bukan berkaitan dengan, tidak semua kartu yang dibuka ini berkaitan. Ini mungkin energi orang lain. Mungkin ada beberapa di antara dia di kala itu not available for you. Dia seperti orang yang mungkin ya, bukan orang yang single teman-teman. Mungkin ada pacar sebelum kamu atau orang yang sudah ada pasangan di sini. Teman-teman, kartu I am not available ini tidak semestinya ke arah memiliki pasangan ataupun ada orang lain. Tidak semestinya ya. Dia mungkin juga kerana di sini ada burden, terlalu banyak tanggungjawab dan tanggungan. Mungkin di kala itu dia tidak ada untuk kamu. Ketika kamu memerlukan dia, dia sering hilang-hilangan, tidak pernah ada untuk kamu ketika kamu memerlukannya. Ini membuatkan dia rasa bersalah ya. Mungkin kerana ada tanggungjawab lain, kewajipan lain, keutamaan lain yang perlu dia utamakan. Dan dia sering hilang-hilangan ketika kamu benar-benar memerlukan dia berada di samping kamu, dia gagal. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada energi yang menyedarkan dia tidak pernah ada untuk dirimu.
sementara kamu sentiasa ada untuk dirinya. Kita lihat lagi ya, ungkapan yang ingin dia beritahu kamu hari ini. I hid who I really am from you. Saya menangkap beberapa di antara dia sama ada menyembunyikan perasaannya atau menyembunyikan statusnya dari kamu. Status apa saja teman-teman? Kedudukan si dia. Contohnya, dia mungkin bukan sebarangan orang biasa, dia mungkin orang yang berketurunan, keturunan raja, berkedudukan, orang yang ada public figure, berstatus. Mungkin beberapa di antara dia tidak benar-benar bersikap jujur dalam mengungkapkan kebenaran ini, personal truth. Kartu daripada Archangel Gabriel tadi ya, yang dia masih sembunyikan dari kamu. Nah, di sini terungkap kebenarannya ya. I'm starting to understand our connection. Detik ini ketika kalian mulai ya berjauhan, kamu yang mulai dingin, membuatkan dia mulai memahami koneksi yang terwujud di antara kalian. Yang dia benar-benar sebenarnya memerlukan kamu. Okey teman-teman, I want to tell you how I feel. Sebenarnya memang ada niat untuk berkomunikasi, menjelaskan perasaannya kepada kamu. Tetapi saya tidak tahu teman-teman, ini mungkin berlandaskan dia yang sering gagal, menjadikan dia seperti ini, a little suspicious, doubting ya, untuk ataupun keraguan untuk benar-benar mengungkapkan kebenaran perasaannya kepada kamu. Ada perasaan yang ragu, takut, perasaan yang takut di-reject seperti itu. Bottom of the deck teman-teman, you and I were too young. Nah di sini mungkin ada cinta lama yang bersemi kembali ya. Mungkin kalian mengenali sejak zaman kanak-kanak. Kamu sudah mengenali orang ini mungkin bertahun-tahun namanya. Dan dikala itu, mungkin ya dikala itu ketika kalian bertemu, dia merasakan kalian ini terlalu muda. Terlalu di usia muda untuk membincangkan sesuatu yang lebih serius. Begitu teman-teman ya, maka ada keputusan yang diambil berlandaskan sikap yang tidak matang. Membuatkan dia kemudiannya seperti menyesali ya, mengapa tidak membuat keputusan secara matang di kala itu. Okey teman-teman, kita buka beberapa initial ya. Okey. Baik teman-teman, inisialnya sudah tersusun. Inisial yang hadir hari ini ada letter S, V, B, E, D, W, Z, K, Q, L, P, A, C, R, X dan juga Y. Saya juga menangkap ketika menyusun inisial ini tadi teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara dia di sini yang kondisi kesihatannya tidak baik-baik saja. Mungkin sedang sakit, sedang berehat. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Dan sebagai kata-kata penutupnya, pilihlah untuk bersikap sopan saat berbicara walau betapa kesalnya kamu. Dan jangan menggunakan perkataan yang kurang sopan kerana hal tersebut akan mencerminkan kepribadianmu. And as always, keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.